Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tabara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI menyampaikan perkembangan penanganan laporan hasil analisis dalam kasus pencucian online, total nilai uang dan aset hasil kejahatan. Polda Sumbar bersama TNI, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan relawan menggelar prosesi pemakaman massal secara bermartabat sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi para korban. Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan kenal pamit pejabat utama usai pelaksanaan serah terima jabatan yang berlangsung di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Polres Penajam Pasir Utara, Polda Kalimantan Timur menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Intelijen Polri ke-80. Kegiatan berlangsung sederhana namun hikmat sebagai wujud rasa syukur atas dedikasi dan pengabdian Intelijen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Dedikasi tanpa henti. Intelijen Polri Presisi, Polres PPU gelar syukuran Hari Ulang Tahun Intelijen Polri ke-80 pada Rabu 7 Januari 2026. Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara melalui Kasat Intelkam AKP Agus Suwito menyampaikan bahwa fungsi intelijen dan keamanan memiliki peran yang sangat vital sebagai ujung tombak deteksi dini serta pencegahan potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres PPU. Intelkam dinilai sebagai mata dan telinga pimpinan dalam menyajikan informasi yang akurat dan presisi, guna mendukung pengambilan keputusan strategis kepolisian. Kapolres PPU juga mengapresiasi dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh personel Intelkam serta menekankan pentingnya sinergi dengan satuan fungsi lainnya dan seluruh elemen masyarakat. Peringatan HUT Intelijen Polri ke-80 ini diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kemampuan analisis intelijen. Acara syukuran ditutup dengan doa bersama sebagai harapan agar intelijen Polri semakin solid, profesional, dan presisi dalam menjaga keutuhan NKRI. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan kenal pamit pejabat utama usai pelaksanaan serah terima jabatan yang berlangsung di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada Rabu siang 7 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat soliditas organisasi sekaligus menjaga kesinambungan estafet kepemimpinan di lingkungan Polda Kepri. Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anung Wibowo, jajaran pejabat utama Polda Kepri serta pengurus Bayangkari Daerah Kepulauan Riau. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi selama bertugas. Kapolda Kepri menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan bentuk kepercayaan institusi Polri. Kapolda Kepri juga menyambut para pejabat baru, seraya berharap dapat segera beradaptasi, membangun sinergi, dan melanjutkan kinerja positif demi pelayanan terbaik kepada masyarakat Kepulauan Riau. Selain itu, Kapolda Kepri turut mengapresiasi peran para istri pejabat yang setia mendampingi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas. Kegiatan ditutup dengan pemberian cindramata kepada pejabat lama sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan loyalitas. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.
Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK RI menyampaikan perkembangan penanganan laporan hasil analisis atau LHA dalam kasus perjudian online. Total nilai uang dan aset hasil kejahatan yang berhasil diamankan mencapai 96,7 miliar rupiah. Dalam penyampaian perkembangan kasus yang disampaikan oleh Dirtipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Himawan Bayu Aji pada Rabu 7 Januari 2026 dijelaskan LHA dari PPATK dikembangkan menjadi 3 laporan polisi. Penanganan dilakukan melalui mekanisme peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2013 sebagai langkah hukum untuk merampas aset hasil kejahatan. Dalam penanganan laporan polisi ini telah dilakukan 3 tahap penyitaan, yaitu pada tahap pertama dan kedua telah dilaksanakan pada April dan Juli 2025, dan penyitaan tahap ketiga yang saat ini kami sampaikan kepada rekan-rekan sebesar 33.877.116.318 rupiah dari 142 rekening. Kemudian yang kedua, laporan polisi nomor LPA 10 3 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Kedai 69. Melakukan penyitaan sebesar 92.645.089 rupiah dari 15 rekening. Kemudian ketiga, laporan polisi nomor LPA 23 7 Romawi 2025 SPKT Bareskrim Polri tanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan website judi online Abadi Cash. Dalam penanganan LHA tersebut, penyidik menyita dana dari ratusan rekening serta mengamankan aset fisik berupa 2 unit kendaraan roda 4. Seluruh aset ini berasal dari aliran dana situs perjudian online. Untuk barang bukti uang tunai yang ini sudah dilakukan penetapan oleh pengadilan, sehingga jumlah total dari konferensi pers pada hari ini adalah 96.777.881 rupiah. Kemudian kepada rekan-rekan kami sampaikan perkembangan seluruhnya LHA PPATK di tahun 2025 sampai dengan 2026 Januari ini, yaitu 51 laporan hasil LHA, analisis PPATK, yang 17 LHA diterima langsung oleh Cyber Bareskrim Polri dan 34 LHA yang merupakan limpahan dari Direktorat Eksus Bareskrim Polri dan ditangani oleh Cyber Bareskrim Polri. Polri menegaskan penindakan terhadap perjudian online tidak hanya berfokus pada penangkapan pelaku, namun juga menyasar pada pemutusan aliran dana dan perampasan aset sebagai bentuk efek jera dan perlindungan masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin memaparkan capaian keberhasilan kinerja Direktorat Tindak Pidana Cyber sepanjang tahun 2025. Polri menangani ratusan kasus tindak pidana cyber dengan ratusan tersangka, serta berhasil menyita aset hasil kejahatan bernilai ratusan miliar rupiah. Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 7 Januari 2026. Disampaikan bahwa capaian Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dan jajaran cyber selama tahun 2025 ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka. Sementara uang yang berhasil kita sita dan aset yang kita amankan senilai 286 miliar 256.178.904. Sedangkan pengajuan blokir website judi online sebanyak 231.517 website. Kita juga melaksanakan
kegiatan preemptif pencegahan judi online selama 2025 sebanyak 1.764 kegiatan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah nelayan yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat kapal tenggelam di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian intensif dengan melibatkan berbagai unsur SAR. Berikut laporan dari Bribda Tarisya untuk Anda. Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian dan evakuasi terhadap 1 orang nelayan yang dilaporkan hilang akibat kapal tenggelam di perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bangka Tengah. Pencarian terhadap 1 orang nelayan yang hilang akibat kecelakaan laut di perairan Pulau Panjang akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang terdiri dari PRC SAR Primob, Satpol Airut Polresta Pangkal Pinang, Basarnas, BPD, relawan Laskar Sekaban, serta masyarakat nelayan setempat berhasil menemukan jenazah korban pada Jumat pagi 2 Januari 2026. Korban diketahui bernama Maman, seorang nelayan asal Desa Temberan, Air Hitam, Pangkal Pinang. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang setelah kapal nelayan yang ditumpanginya bersama 2 orang lainnya tenggelam akibat cuaca buruk pada Rabu dini hari 31 Desember 2025. Dalam upaya pencarian, tim SAR gabungan mengerahkan sejumlah sarana pendukung, salah satunya dengan menerbangkan 1 unit drone thermal untuk melakukan pemantauan dari udara di sekitar perairan Pulau Semujur dan Pulau Panjang. Pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, drone thermal berhasil mendeteksi keberadaan korban sekitar 1 km dari pesisir Pulau Semujur. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Setelah melaksanakan apel evakuasi, tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban menggunakan rubber boot menuju posko SAR gabungan. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah duka dalam kondisi tidak bernyawa untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kegiatan pencarian dan evakuasi berjalan lancar berkat sinergi dan koordinasi seluruh unsur yang terlibat. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, tim SAR gabungan melaksanakan konsolidasi dan menyatakan operasi SAR resmi ditutup. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat melaksanakan konsolidasi. Atas nama Kepolisian Bangka Belitung, kami mengucapkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Dari Polda Babel dengan saya Bribda Tarisya melaporkan. Pemirsa, prosesi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.